Cinta Hana episode 16. Paginya, Hana terbangun dengan tubuh yang masih sangat lemah. Mungkin tubuhnya sedikit demam karena kehujanan tadi malam. Namun, Hana tidak ingin bermanja-manja lagi. Bukankah saat ini dirinya tidak ada hubungan apapun dengan Mike? Dan ya, kemana lelaki itu pagi ini? Hana mengernyit saat melihat ke arah tubuhnya. Dirinya tidak lagi mengenakan handuk, melainkan mengenakan kemeja kebesaran milik Mike, tanpa dalaman apapun. Apa Mike yang menggantikan bajunya? Hana berjalan tertatih ke arah pintu, membukanya, lalu mencari keberadaan Mike. Belum juga Hana mencari Mike, pandangannya sudah tertuju pada meja makan. Di sana ada Mike yang sedang menyantap sarapannya dengan seorang wanita. Siapa lagi jika bukan wanita asing yang gosipnya merupakan tunangan dari Mike. Hati Hana kembali hancur saat mendapati kenyataan jika dirinya saat ini bukan siapa-siapa lagi untuk Mike. Hana kembali masuk ke dalam kamar Mike sambil menahan tangisnya. Hana melihat baju kering yang sudah disiapkan Mike untuknya di atas meja kamar Mike. Hana segera mengenakan baju tersebut dan dirinya ingin segera pergi dari tempat tersebut. "Kau sudah bangun?" Pertanyaan Mike dengan suara beratnya tersebut benar-benar mengejutkan Hana, membuatnya sedikit terlonjak. Hana membalikkan badannya dan mendapati Mike berdiri dengan nampan yang berisi makanan dan juga segelas susu. Hana mengangguk. "Aku akan pulang. Sarapan dulu, baru pulang." "Aku akan sarapan di luar." "Tidak, kau harus sarapan di sini," kata Mike tanpa mau ditolak. Dan itu membuat amarah Hana seakan mendidih. "Kau tidak perlu peduli lagi denganku, Mike. Kita tidak ada hubungan apapun. Kita sudah berakhir. Kembali saja pada kekasihmu itu," kata Hana dengan menaikkan nada bicaranya. Entah apa yang membuatnya marah seperti itu. Yang jelas, Hana sangat tidak suka melihat Mike dengan wanita asing tersebut. Mike pun akhirnya tersulut emosinya. "Ingat Hana, kau masih membawa barangku, milikku," kata Mike penuh dengan penekanan. "Barang? Mike, dia bayi, bukan barang. Dan dia hanya milikku. Kau tidak berhak memilikinya," kata Hana dengan tangan di atas perutnya. Mike membanting nampan yang dia bawakan hingga berserakan di lantai, membuat Hana sedikit bergidik dengan kelakuan Mike kali ini. Mike meraih tubuh Hana, menariknya hingga terlentang di atas ranjang, lalu menindihnya, menciuminya dengan membabi buta. Hana sedikit terisak dengan perlakuan kasar Mike. Mike menatap Hana dengan tatapan tak terbacanya. "Ingat Hana, kau masih milikku. Dia juga masih milikku. Kau tidak bisa melarikan diri dari tanganku," kata Mike penuh dengan penekanan, lalu pergi meninggalkan Hana begitu saja. Carrie yang ada di luar ruangan sedikit terkejut mendapati Mike keluar dengan wajah merah membaranya. Dia sedang marah. Carrie tahu itu. "Kau mau kemana, Mike?" teriak Carrie. "Urus saja wanita sialan itu," jawab Mike dengan nada dinginnya. Carrie masuk ke dalam kamar Mike dan ternganga mendapati keadaan yang sedikit berantakan. "Kau seharusnya tidak melawan," apa kata Mike. "Dia memang lembut, tapi dia memiliki sisi buruk di baliknya."
kata Carrie sambil mengoles salep untuk memar di pergelangan tangan Hana. Dia tidak pernah kasar terhadapku. Hana masih saja terisak. Pikirannya kacau akhir-akhir ini, kata Carrie menjelaskan. Hana menatap Carrie dengan tatapan lembutnya. Wanita ini begitu lembut. Setidaknya Hana lega jika Mike menikah dengan wanita baik-baik. Kau baik sekali. Pantas saja Mike mencintaimu, kata Hana tanpa sadar. Mencintai? Apa kau bercanda? Carrie tersenyum miring. Hana menaikkan sebelah alisnya. Bukankah kau tunangannya? Kenapa bicara seperti itu? Mantan tunangan lebih tepatnya. Kami sudah putus, Hana, kata Carrie dengan lembut. Kenapa bisa? Karena aku akan menikah dengan kekasihku, jawab Carrie dengan semangat. Lalu, bagaimana dengan Mike? Aku tidak peduli dengannya, bukankah sudah ada dirimu? Lagi-lagi, Hana tidak mengerti apa yang dikatakan Carrie. Bagaimana mungkin seorang mantan tunangan berkata seperti itu terhadap wanita yang sangat mencintai tunangannya tersebut? Hana, hubunganku dan Mike tidak seperti yang kau pikirkan. Kami hanya murni berteman. Ya, kami memang sempat tunangan, tapi itu sebagai bentuk kepedulianku terhadap Mike karena ibunya yang selalu bertanya, kapan meminangku? Tidak lebih. Tak ada cinta atau apapun itu di antara kami. Mike hanya milikmu, Hana. Hanya kau yang mampu menyentuh hatinya. Hana ternganga dengan apa yang dikatakan Carrie. Jadi Hana, aku berpesan padamu satu hal. Jangan pernah melawannya dengan kekerasan. Lawan dia dengan kelembutanmu. Cepat atau lambat, dia pasti akan luluh dan kembali lagi padamu. Benarkah? Kau bisa percaya kata-kataku. Dan senyum Hana kembali merekah saat mendapati kenyataan ini. Kenyataan di mana dirinya masih memiliki kesempatan bersatu kembali dengan Mike. Sial, wanita keras kepala, gerutu Mike sambil membanting berkas-berkas ke atas meja kerjanya. Mike kembali memijit keningnya. Ini salah. Ini benar-benar salah. Dan ini sudah keluar dari jalur balas dendamnya. Apa yang kau pikirkan, Mike? Lagi-lagi Mike merutuki dirinya sendiri. Sepagi ini dirinya benar-benar kacau karena memikirkan satu nama, Hana. Bagaimana mungkin rencananya yang sudah bertahun-tahun direncanakan gagal total begitu saja karena kebodohannya yang di luar batas itu. Hampir saja tugasnya selesai dan dirinya meraih kemenangan telak jika saja Hana tadi malam berakhir tragis. Tapi nyatanya dirinya sendirilah yang menolak untuk menang. Dirinya sendirilah yang menginginkan kekalahan karena belas kasihnya terhadap Hana. Tidak, ini belum berakhir. Aku hanya belum ingin mengakhiri permainan ini. Hana masih harus lebih menderita lagi, pikir Mike kemudian. Mike lalu melihat pintu ruangannya terbuka dan mendapati sosok Carrie yang sedang berjalan cepat ke arahnya. Aku sudah memberitahunya semua tentang kita, kata Carrie dengan santai dan tanpa basa-basi lagi. Apa? Kau sudah gila? Teriak Mike keras-keras. Ya,
jawab Carrie santai. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu, Carrie. Kau membuat semuanya semakin sulit. Bukan aku, tapi kau, Mike. Kau bahkan tadi hampir saja menyakitinya, Mike. Dia tidak berhenti menangis, dan tangannya memar karena ulahmu. Aku tidak peduli, jawab Mike dengan nada cuek. Kau seperti anak kecil, kau tahu? Mike hanya terdiam, tidak menanggapi komentar Carrie. Mike, dengar, dia wanita baik dan dia sedang mengandung anakmu. Lupakan saja dendam konyolmu itu dan kembali padanya. Mike menatap Carrie dengan tatapan tajam membunuhnya. Aku tidak akan melupakan apa yang dilakukan kakaknya pada adikku, Carrie. Lupakan, Mike. Kau sudah kalah. Belum. Ini belum berakhir dan aku akan menang, kata Mike dengan tegas, penuh penekanan. Mike kembali dengan wajah kusam, lelah, dan ditekuk seperti tidak memiliki semangat lagi. Namun, ketika masuk ke dalam apartemennya, Mike mendapati Hannah yang masih tertidur pulas di dalam kamarnya. Kenapa dia masih berada di sini? Tanya Mike dalam hati. Mike memandangi sekujur tubuh Hannah. Pergelangan tangannya masih tampak memar dan Mike tahu itu karena ulah sialannya. Lalu Mike bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Tak lama, Mike kembali dengan tubuh yang sudah segar. Mike kembali duduk di pinggiran ranjang dan menatapi Hannah yang masih tertidur pulas. Wajahnya masih terlihat cantik mempesona. Rautnya menampakkan kelembutan khas seorang wanita. Aroma tubuhnya harum semerbak bagaikan bunga di taman. Bibirnya penuh merah merekah. Mike terbuai. Dan sekali lagi Mike terjatuh ke dalam pesona seorang Rihanna putri. Sedikit demi sedikit Mike mendekatkan bibirnya hingga semakin dekat dengan bibir Hannah. Lalu tanpa sadar, bibir itu menempel begitu saja pada bibir Hannah. Mike melumatnya, menikmatinya sambil memejamkan mata. Oh, bibir yang sangat ia rindukan. Sedangkan Hannah tersentak saat mendapati bibirnya menempel pada sesuatu yang dingin dan basah. Hannah membuka matanya dan sudah mendapati Mike yang sudah setengah menindihnya. Mike bahkan sedikit mengerang di antara ciumannya. Bayangan akan diri Lita pun muncul dalam benaknya, menghentikan semua cumbuan yang dilakukannya, membuatnya menjauh seketika dari tubuh Hannah. Kenapa, Mike? Tanya Hannah pelan. Mike menelan ludahnya dengan susah payah, menahan setiap gairah yang bercampur dengan dendam dan amarah dalam hatinya. Tidak, hentikan semua ini dan ayo kuantar pulang, kata Mike dingin, lalu bergegas meninggalkan Hannah sendiri. Bersambung, nantikan episode 17-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.